yang kita harus pahami sekarang adalah dunia ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa besar. Semua hal dalam perkembangan kehidupan peradaban manusia mengalami perubahan, dan itu secara tidak langsung memasuki kehidupan kita, memasuki kantor kita, memasuki rumah kita, memasuki keluarga kita. Mungkin kita tidak menyadari, tetapi itulah yang terjadi. Nah, menyangkut hal itu, kalau kita tidak berbicara mengenai visi bernegara, memang Indonesia membutuhkan ya sebuah visi baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya pada abad 21, bahwa perubahan-perubahan dunia ini membutuhkan cara berpikir baru, cara pandang baru, dan ini memang tidak mudah untuk melihat hal ini, karena tantangannya juga semakin besar. Seperti contoh, kita adalah negara maritim. Bapak Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia. Itu sebuah visi besar yang sangat bagus, karena nenek moyang kita adalah pelaut, dan dulu kita mempunyai industri. Kita mengatakan industri walaupun pada waktu dulu tidak dikenal istilah industri ya. Jadi di era kerajaan dulu kita sudah bisa membuat kapal skala besar. Nenek moyang kita telah menjelajah ke seluruh dunia. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Memang kalau kita lihat tradisi ini hilang karena penjajahan. Jadi kita mempunyai kerajaan besar seperti kerajaan Samudra Pasar, kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Gowa, dan juga kerajaan-kerajaan yang lain yang memang di era itu adalah sebuah kerajaan dengan visi besar. Tetapi karena masuknya kolonialisme Belanda dengan VOC, semua itu berubah. Nah, tugas kita adalah bagaimana mewujudkan visi besar kemaritiman ini. Kalau Indonesia bisa menciptakan visi besar di bidang kemaritiman, kita akan menjadi bangsa yang besar. Bahwa 70% dataran kita adalah kita lebih banyak laut ya. Dataran kita sekitar 30% lah. Itu adalah fakta, dan kita adalah negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, dan juga garis pantai yang mungkin saat ini masih yang paling terpanjang di dunia, dan ini membutuhkan kapal-kapal besar, membutuhkan pertahanan yang kuat. Kalau perlu Indonesia membuat banyak kapal selam, kapal induk, dan juga kapal-kapal patroli untuk menghindari ancaman yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kita harus mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan saat ini, bahwa di depan kita pun akan terjadi perang besar, yaitu perang antara China dan Amerika di wilayah Laut Cina Selatan. Oleh karena itu kita harus mulai mempersiapkan kekuatan militer kita. Seandainya itu perang meluas, kita siap untuk menghadapinya, karena segala sesuatu saat ini adalah hal yang mungkin ya, walaupun kita tidak terlibat, tapi itu jaraknya kan hanya di depan mata, sangat dekat dengan wilayah teritorial kita, wilayah kita ya. Kalau tidak kita antisipasi, ini kan akan membuat kita juga hancur, karena persenjataan yang dilibatkan pasti persenjataan yang paling canggih. Oleh karena itu sudah saatnya kita juga membangun kemandirian industri kita, khususnya ke industri maritim. Dulu kita bisa, sekarang kita harus bisa dengan visi baru, teknologi baru, dan ini yang harus kita lakukan secepatnya. Karena kalau ini kita tidak lakukan, ini kita akan semakin sulit untuk mengimbangi kekuatan yang ada di perairan Pasifik. Indonesia membutuhkan visi baru, dan Indonesia harus membangun kekuatan maritim. Kalau kita ingin menjadi poros maritim dunia, maka ini saatnya
Semua potensi kita di bidang industri kemaritiman harus kita kembangkan. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi maritim yang terbaru, yang paling canggih, itu harus kita ciptakan. Dan kalau bisa anak bangsa kita sudah mampu mewujudkan itu semua. Hanya satu hal, berilah kesempatan. Mereka bisa menciptakan kapal yang canggih, kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan tanah airnya. Disinilah Indonesia harus bergerak, disinilah Indonesia harus maju, disinilah Indonesia harus bangkit. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.